Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjat dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, teladan utama kita, Nabi Muhammad SAW, yang bergelar Al-Amin, artinya yang terpercaya. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, semoga salawat juga terlimpah pada keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang berusaha meladani sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi mengenai salah satu akhlak paling fundamental dalam ajaran Islam, sebuah sifat yang menjadi pembeda antara kemuliaan dan kehinaan, antara iman dan kemunafikan. Hari ini adalah tentang kejujuran atau asidik. Kedudukan kejujuran dalam Islam. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kejujuran bukanlah sekedar sifat pelengkap. Ia adalah fondasi dalam segala kebaikan dalam Islam. Kejujuran atau asidik memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia adalah sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Ia adalah gerbang utama menuju surga. Mengapa kejujuran itu penting? Pertama, kejujuran adalah perintah Allah SWT yang secara tegas memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Bukan sekedar anjuran, tapi sebuah perintah yang meningkat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, yaitu artinya adalah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Quran surat At-Taubah 119. Ayat ini memerintahkan kita dua hal, takwa dan kejujuran, atau bersama orang jujur, yang menyiratkan kita harus menjadi jujur, menunjukkan korelasi yang erat antara ketakwaan dan kejujuran. Tidak mungkin orang mencapai derajat takwa yang dihakikan jika ia masih gemar berdusta. Kedua, kejujuran adalah jalan menuju surga. Inilah janji Rasulullah SAW yang paling terkenal mengenai kejujuran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian senantiasa beliau jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan atau albir. Kebaikan akan membimbing surga. Seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau asidik. Lihatlah betapa indahnya alur ini, kejujuran, asidik, kebaikan, albir, ke surga atau al-jannah. Ini adalah paket komplit keselamatan orang jujur. Intinya orang yang jujur, hatinya akan terdorong melakukan kebaikan-kebaikan lain. Tegangnya jujur, maka ia tidak akan korupsi. Lisan jujurnya, maka dia tidak memfitnah. Janjinya jujur, maka ia tidak ingkar. Sekarang kita ke bagian dosa kita, yaitu bahaya dusta atau lawan dari kejujuran. Hadirin sekalian, untuk memahami betapa mudahnya kejujuran, kita harus melihat betapa hinanya kebohongan itu.
atau al-kadzib. Jika jujur adalah jalan surga, maka bohong adalah jalan tol menuju neraka. Dalam lanjutan hadis tadi, Rasulullah Subhanahu alaihi wasallam bersabda, dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan membimbing Anda kejahatan atau al-fajur, dan kejahatan akan membimbing ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seseorang yang berdusta atau kadzab. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Dusta kejahatan ke neraka. Kebohongan adalah induk dari berbagai kejahatan. Dimulai dari korupsi, dimulai dari kebohongan dalam laporan, perselingkuhan dimulai dari kebohongan dalam pasangan, penipuan adalah murni kebohongan. Bahkan Rasulullah Subhanahu alaihi wasallam mengidentifikasikan dusta sebagai salah satu ciri utama munafikan. Tanda orang munafik ada 3. Jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia meningkat, jika dipercaya ia berkhianat. Hadis Bukhari dan Muslim. Seseorang mungkin rajin sholat, rajin puasa, bahkan ke masjid. Tapi jika lisannya masih mudah berdusta, ada masalah serius dalam keimanannya, ada benih munafikan yang sedang subur di dalam hatinya dia itu. Sekarang kita bagian penutup. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita hidup zaman yang disebut-sebut sebagai kris kejujuran. Bohongan begitu mudah kita tumpul di media sosial dan bentuk hoax. Ketidakjujuran kita saksikan dalam praktik-praktik korupsi yang merajalela kelapa sawit. Maka dimulailah dari diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang jujur. Adalah sebuah jihad sebesar di akhir zaman ini. Jangan pernah lelah untuk berkata benar, jangan pernah malu untuk berbuat jujur meskipun kita sendirian. Mari kita ingat kembali pesan Rasulullah, yaitu kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa orang ke surga. Dusta membawa pada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan kita untuk berkata benar, membimbing hati kita untuk berniat lurus, dan membimbing kita membimbing anggota badan kita untuk beramal saleh, dan sebagai bagian golongan as-siddiqin, dan mengumpulkan kita bersama para nabi-nabi dan orang-orang saleh di surga yang alit. Mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.